Ya, itu Piti Sukha Ekagata merupakan faktor jana yang kedua. Dengan niat untuk memasuki jana kedua, lantas sang yogi, seyogianya kembali memusatkan perhatiannya pada Patibaga Nimitta dari Anapanasatinya. Kemudian pada saat itu dia seyogianya hati-hati, karena kalau pada saat itu dia melakukan perenungan atau perenungan terhadap kedua kerugian dan satu keuntungan itu terlalu lama, misalnya beberapa menit, maka nimitanya akan hilang atau konsentrasinya akan merosot. Oleh karena itu, perenungan kedua kerugian dan satu keuntungan itu perlu dilakukan secara cepat, yaitu hanya dalam beberapa detik. Jadi diulangi, pertama, dia harus memiliki niat untuk memasuki jana kedua. Kemudian dia mulai memusatkan perhatiannya pada Patibaga Nimitta yang telah didapatkannya, yang ada. Setelah itu dia melakukan setelah dia konsentrasi pada nimitanya, maka dia akan biasanya dia akan mencapai jana pertama. Dia akan memasuki tingkatan apana jana. Dan setelah berada di dalam jana pertama selama 1 atau 2 menit, maka dia seyogianya keluar dari jana pertama dan melihat kelima faktor jana yang ada. Dia akan langsung kelihatan bahwa witaka dan wicara itu sangat kasar. Sedangkan piti, sukha, dan ekagata itu sangat damai. Dan pada kasus ini dia bisa langsung melihat, jadi bukan melakukan peninjauan atau perenungan. Dia bisa langsung melihat bahwa witaka dan wicara itu sangat kasar. Sedangkan piti, sukha, dan ekagata itu sangat damai. Nah, setelah itu dia perlu berniat kembali untuk menyingkirkan witaka dan wicara untuk mendapatkan kedamaian yang lebih dalam, lebih tinggi. Oleh karena itu, dia perlu memusatkan perhatiannya lagi pada Patibaga Nimitta yang didapatkannya. Pada saat itu, dia akan memasuki apana samadhi, atau dia akan memasuki tingkatan jana yang kedua. Jadi mungkin dia akan memasuki tingkatan jana yang kedua. Kalau dia benar-benar memasuki jana kedua, maka dia akan memahami bahwa pada saat itu hanya ada piti, sukha, dan ekagata. Sedangkan witaka dan wicara sudah tidak ada lagi. When a meditator actually attained up to second jhana stage, at that time usually we ask them one question: which jhana is better between these 2 jhanas, first jhana and second jhana?
Usually many meditators, they give one answer. Second jhana is better. Then we ask again, do you want another better one? Of course. They give this answer. So, when they compared first jhana concentration and second jhana concentration, they themselves understand second jhana concentration is better than first jhana concentration. At that time, they themselves understand this is second jhana, this is first jhana. So if you want to understand clearly between these two jhanas, please practice practically. At that time you will understand more clearly. Apabila seorang yogi sudah sungguh-sungguh mencapai jhana kedua, maka biasanya kita akan mengajukan satu pertanyaan kepada yogi tersebut. Kita akan bertanya, yang mana yang lebih baik? Jhana pertama atau jhana kedua? Yang mana yang lebih bagus, jhana pertama atau jhana kedua? Biasanya jawaban yang mereka berikan adalah yang lebih baik adalah jhana kedua. Kita akan mengajukan pertanyaan lanjutan. Apakah Anda menginginkan keadaan yang lebih baik dari jhana yang kedua? Biasanya jawaban yang diberikan adalah tentu saja mau. Dan setelah membandingkan jhana pertama dan jhana kedua, jadi biasanya orang akan mengetahui secara langsung bahwa jhana kedua itu jauh lebih baik. Mereka akan memahami dengan sendirinya di antara jhana pertama sama jhana kedua itu jhana kedua lebih baik. Bagi mereka yang sudah mengalaminya sendiri, mereka akan memahami itu. Oleh karena itu, apabila kalian mau memiliki kemampuan untuk membedakan jhana pertama sama jhana kedua, silahkan berlatih, maka nantinya kalian akan memahami dengan jelas tentang hal ini. If a meditator actually wants to attain another better jhana, then he or she must practice this second jhana by mastery. In the same way which we had mentioned in first jhana. At least they should stay in second jhana 2 or 3 days. Up to, if they can maintain this second jhana more than 2 hours or 3 hours. At that time, if they want to change that jhana, then they must re-establish this second jhana concentration at least for about 1 hour. But here he had already attained 2 jhanas, first jhana and second jhana. While he is practicing second jhana, he should stay in first jhana for 5 minutes, 10 minutes only. After that, he should go to second jhana for a long time. Now, if he want to go to that jhana, again he must re-establish first jhana for few minutes, second jhana for about at least 1 hour. Emerging from second jhana, he should reflect. This second jhana is close to the enemy Vidaka Vichara. This is first jhana Pheda. First jhana Phedas. Then again please reflect. Piti, joy.
that PD is gross. Why PD is gross? Usually PD produce emotion. Because of PD, mind shake a little bit. So PD is gross. Then please reflect. These are two disadvantages. I will repeat again. One disadvantage is this jhana is close to the enemy Vidagga Vichara, which are the first jhana factors. Number two, PD is gross. These are two disadvantages. Then after that he should reflect one advantage. Sukha Ekaggata is more quiet. After reflecting, he should concentrate on the Patibhaga, Anapana Patibhaga Nimitta again. While concentrating on the Anapana Patibhaga Nimitta with the intention for the attainment of that jhana, then full absorption will arise. Usually, for beginners, such type of full absorption is only second jhana. He should stay in that second jhana for 2 or 3 minutes only. Imagine from that second jhana, while reflecting jhana patterns, at that time he will see PD is gross. Sukha Ekaggata is very quiet, very peaceful and very quiet. At that time, with the intention to remove gross fetter PD and to attain peaceful fetters, Sukha Ekaggata, which are the jhana fetters of that jhana. He should concentrate on the Anapana Patibhaga Nimitta again. Very soon full absorption will arise. That full absorption may be that jhana full absorption. If it is really that jhana full absorption, then he will understand there is no PD. There are only two jhana factors, Sukha and Ekaggata. At that time, he should maintain this second jhana at least up to 2 hours or 3 hours. He should practice this third jhana. He should practice this third jhana at least for 2 or 3 days. He should maintain his concentration at that jhana concentration at least for 2 or 3 hours. While practicing that jhana, he should begin from first jhana. So in first jhana he should stay 5 minutes or 10 minutes. In second jhana also he should stay 5 minutes or 10 minutes. Then he should go to that jhana. He should maintain this that jhana at least 2 or 3 hours. At least he must practice 3 days, 2 or 3 days. After that, if he want to go to fourth jhana, then he can go to fourth jhana. Kalau sang yogi sungguh-sungguh sudah mencapai jhana kedua, di mana dia kalau sang yogi sudah sungguh-sungguh mencapai jhana kedua, di mana dia sudah merasakan bahwa jhana kedua itu jauh lebih baik, dia seyogianya berlatih lagi dalam jhana kedua tersebut. Dia seyogianya melatih lagi kelima kemahiran atau ketangkasan yang seperti dilakukan pada jhana pertama. Dia seyogianya mampu bertahan dalam jhana kedua tersebut selama 2 jam atau 3 jam. Dan ini dia bisa melakukannya
selama 2 atau 3 hari secara berturut-turut. Pada saat dia menghendaki untuk naik lagi bisa masuk ke jana ketiga, maka dia seyogianya kembali memasuki jana kedua. Jadi pertama-tama biasanya dia perlu memasuki jana pertama dulu selama 5-10 menit. Kemudian masuk ke jana kedua dan bertahan di dalam jana kedua tersebut selama 1 jam. Setelah itu keluar dari jana kedua, dia seyogianya merenungkan 2 kerugian dan merenungkan 1 keuntungan. 2 kerugian yang direnungkan adalah yang pertama, bahwa jana kedua tersebut sangat dekat dengan musuhnya, yaitu Witaka dan Wicara. Yang kedua, kerugian yang kedua adalah bahwa piti itu cukup kasar juga, karena piti atau kegiuran itu menghasilkan gejolak emosi. Batin juga bisa tergoncang sedikit, bisa goyah sedikit. Oleh karena itu piti dibandingkan sama yang sisanya itu lebih kasar. Kemudian dia perlu merenungkan lagi 1 keuntungan, bahwa sukha dan ekagata atau kebahagiaan dan kemanunggalan batin itu jauh lebih damai. Jadi saya ulangi, jadi dia perlu merenungkan 2 kerugian dan 1 keuntungan. Pertama, bahwa kerugiannya bahwa jana kedua lebih dekat ke musuhnya, yaitu Witaka dan Wicara. Dan kerugian yang kedua adalah piti itu kasar, karena bisa menghasilkan gejolak emosi dan batin menjadi sedikit goyah. Dan keuntungan yang lainnya, keuntungan yang perlu direnungkan adalah bahwa sukha dan ekagata itu lebih damai. Selanjutnya, dia perlu memusatkan perhatiannya lagi pada patibaga nimitta yang didapatkannya, kemudian meniatkan untuk memasuki jana ketiga. Pada saat itu dia akan memasuki tingkatan apana samadhi, akan memasuki tingkatan batin yang terserap penuh pada nimitta. Bagi seorang pemula, biasanya dia hanya akan memasuki jana kedua. Maka pada saat dia mulai memasuki jana kedua, dia seyogianya berada dalam jana kedua tersebut selama 2 atau 3 menit. Kemudian setelah keluar dari jana kedua tersebut, dia perlu melihat lagi faktor jana yang ada. Dia akan melihat bahwa piti atau kegiuran itu, dia bisa langsung melihat bahwa piti atau kegiuran itu kasar, sedangkan sukha dan ekagata itu lebih damai. Dan lantas dia perlu meniatkan untuk menyingkirkan piti atau kegiuran. Lantas dia perlu memusatkan perhatiannya lagi pada patibaga nimitta yang ada, dan dia akan memasuki tingkatan absorpsi penuh atau apana samadhi, dan mungkin dia akan memasuki tingkatan jana yang ketiga pada saat itu. Kalau dia betul-betul memasuki tingkatan jana yang ketiga, maka dia akan memahami pada saat itu bahwa pada saat itu tidak ada piti, yang ada hanya sukha dan ekagata, kebahagiaan dan kemanunggalan batin.
Dia seyogianya mempertahankan keadaan demikian, yaitu jana ketiga ini selama 2 jam atau 3 jam. Dan seyogianya dia bisa melakukan ini selama 2 atau 3 hari secara berturut-turut. Jadi apabila seseorang ingin memasuki jana ketiga, pertama-tama dia harus memasuki jana pertama dulu selama 5-10 menit. Kemudian dia masuk ke jana yang kedua, bertahan di dalam selama 5-10 menit. Kemudian naik lagi ke tingkatan jana ketiga. Dan itu dia seyogianya melakukannya selama 2 jam atau 3 jam. Dan dilakukan selama 2 atau 3 hari berturut-turut. Maka apabila dia sudah mampu melakukan ini, maka dia bisa naik lagi ke tingkatan jana keempat. In this that jhana also a meditator should practice 5 mastery at least for 2 or 3 days. After 2 or 3 days, if he want to go to 4th jhana, first he should re-establish first jhana concentration for a few minutes. Second jhana concentration for a few minutes. And that jhana concentration at least for about 1 hour. Imagine from that jhana concentration he should reflect 2 disadvantages and 1 advantage. 2 disadvantages are: number 1, that jhana is close to the enemy piti. This is the second jhana pada. Then please reflect sukha. Sukha is also gross. Actually, this sukha, that jhana sukha, is highest mundane sukha. In mundane world, this is highest sukha. Although it is highest sukha, but actually it is also gross. Why? If one object is taking one object, happiness feeling appear, that happiness feeling is one type of gross manner. Mind is a little bit shaky, enjoying this happiness. Because of this reason, because of this sukha, happiness feeling, then this jhana also can easily fall down. This is second disadvantage. Then please reflect Upekkha Ekaggata. Upekkha Ekaggata is neutral feeling. Ekaggata is one-pointedness. These 2 padas are 4th jhana padas. So Upekkha neutral feeling is very quiet, equanimous feeling. This is one advantage. After reflecting these 2 disadvantages and 1 advantage, with the intention for the attainment of 4th jhana, he should concentrate on the Anapanapatibhaga Nimitta again. In this case, reflecting 2 disadvantages and one advantage also must be for a few seconds only. After reflecting these 2 disadvantages and 1 advantage, while he is focusing on Anapanapatibhaga Nimitta again, full absorption will arise again. Usually this full absorption also, for beginners, that jhana full absorption only. He should stay in that jhana for a few minutes. Imagine from that jhana, while reflecting jhana padas, at that time he will see sukha is very gross. Upekkha Ekaggata, 2 jhana padas of 4th jhana are very quiet.
After reflecting in this way, with the intention to remove gross pada sukha and to attain peaceful padas, jhana padas, which is the fourth jhana padas, he should concentrate on the Anapana Paribhaga Nimitta again. While concentrating on the Anapana Paribhaga Nimitta again, very soon full absorption will arise. That full absorption may be fourth jhana full absorption. If it is really fourth jhana full absorption, the meditator will understand there is no sukha, only two jhana padas, upekha and ekagata. At that time he will understand, I had already attained fourth jhana stage. Jadi kalau dia sudah mampu untuk mencapai jhana ketiga, maka dia seyogianya berlatih lagi kelima kemahiran atau ketangkasan yang telah disebutkan sebelumnya. Dan itu dia lakukan selama 2 atau 3 hari. Setelah itu dia boleh mulai mencoba untuk memasuki jhana keempat. Pertama dia memasuki jhana pertama dulu selama beberapa menit, kemudian memasuki jhana kedua selama beberapa menit, kemudian memasuki jhana ketiga selama 1 jam. Keluar dari jhana ketiga, dia seyogianya merenungkan dua kerugian dan 1 keuntungan. Pertama, kerugian dari jhana ketiga, bahwa jhana ketiga tersebut sangat dekat dengan musuhnya, yaitu piti. Dan kerugian yang kedua adalah bahwa faktor jhana yang ketiga, yaitu sukha atau kebahagiaan, itu juga relatif lebih kasar. Karena sukha ini atau kebahagiaan ini walaupun merupakan suatu kebahagiaan tertinggi duniawi, tetapi karena dia merupakan suatu kebahagiaan terhadap suatu objek, maka dia masih merupakan suatu fenomena mental, fenomena batin yang kasar. Dan ketika seseorang berada di dalam kebahagiaan, batinnya pun itu tidak, batinnya itu masih ada goyah, masih ada kegoyahan, karena dia menikmati kebahagiaannya. Dan jhana tersebut mudah sekali merosot. Oleh karena itu dia perlu menenungkan lagi keuntungan yang satunya, bahwa upekha dan ekagata itu jauh lebih tenang. Upekha dan ekagata ini adalah faktor jhana yang keempat. Jadi saya ulangi, setelah dia keluar dari jhana ketiga, dia perlu merenungkan 2 kerugian jhana ketiga dan 1 keuntungan jhana keempat. Kerugian dari jhana ketiga adalah dekat sama musuhnya, yaitu piti. Kemudian kerugian yang kedua adalah faktor jhana sukha atau kebahagiaan, itu masih relatif lebih kasar. Kemudian keuntungan dari jhana keempat adalah bahwa upekha dan ekagata itu lebih tenang. Upekha dan ekagata
yang merupakan faktor jana keempat itu jauh lebih tenang. Dengan niat, jadi dia perlu melakukan perenungan 2 kerugian dan 1 keuntungan ini hanya dalam beberapa detik, ya, harus dilakukan secara cepat. Kemudian dengan niat untuk mencapai jana keempat, dia seyogianya memusatkan perhatiannya lagi pada patibaga nimitanya. Dan dengan segera dia akan memasuki tingkatan apana samadhi. Dia akan memasuki keadaan batinnya terserap penuh pada objeknya, yaitu nimitta. Bagi seorang pemula, dia pada saat itu mungkin akan memasuki jana ketiga, dan dia seyogianya bertahan dalam jana ketiga ini selama beberapa menit. Kemudian keluar dari sana, dia akan melihat, dia seyogianya melihat bahwa faktor jana yang ada, yaitu sukha, itu tampak kasar, sedangkan yang lainnya, ekagata, itu lebih damai. Dan dengan niat untuk menyingkirkan faktor jana sukha atau faktor kebahagiaan ini, dia lantas berusaha untuk mendapatkan faktor yang lebih damai. Dan lantas dia memusatkan lagi perhatiannya pada patibaga nimitta. Dan tak lama kemudian dia akan memasuki apana samadhi. Dia akan memasuki keadaan di mana batinnya terserap penuh pada objek, dan mungkin pada saat itu apana samadhi yang dia capai atau full absorption yang dia capai adalah tingkatan jana keempat. Kalau dia betul-betul memasuki jana keempat, dia akan memahami bahwa pada saat itu tidak ada faktor sukha. Yang ada hanyalah UPK atau perasaan netral dan eka gata. Eka gata yaitu kemanunggalan batin. Dan dia memahami bahwa pada saat itu dia betul-betul sudah mencapai jana keempat. In fourth jhana, Upekkha is equanimous feeling. Ekaggata is Samma Samadhi, right concentration. Because of equanimous feeling, right concentration, Samma Samadhi of fourth jhana became very strong and powerful. Because of this reason, feeling is not clear, concentration is very deep and profound. Because of this reason, many meditators, they say fourth jhana is best jhana. However, some meditators, they like that jhana. Why, I ask to them? They say, in that jhana, happy feeling is very good. In fourth jhana, feeling is not clear, so they don't like. What is the reason? The reason is they are parami only. In previous life, when they are practicing jhanas, they emphasize the jhana a lot. They like the jhana a lot. Because of this parami, in this very life also, when they are practicing jhanas, they like that jhana very much.
pada saat seseorang sudah mencapai jana keempat, faktor jana yang ada hanyalah UPK dan ekagata. UPK itu adalah perasaan yang netral, kemudian ekagata atau sama-samadi itu sangat kuat, Jadi pada saat itu, pada saat tingkatan jana keempat, perasaan tidak begitu jelas dan konsentrasi sangat dalam. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa jana keempat adalah jana yang terbaik, jana yang tertinggi. Namun, ada sejumlah yogi, mereka lebih suka jana ketiga. Ketika ditanya, mengapa Anda lebih suka jana ketiga? Jawaban mereka adalah, karena pada jana ketiga masih ada perasaan suka, masih ada perasaan bahagia. Dan itu sangat baik. Sedangkan pada jana keempat, perasaan itu tidak jelas. Oleh karena itu, mereka lebih suka jana ketiga, karena di sana masih ada suka. Dan alasan mengapa mereka lebih suka pada jana ketiga itu karena semata-mata karena parami masing-masing. Jadi mungkin dalam kelahiran lampau mereka pada saat sudah mencapai jana, mereka lebih menekankan pada jana yang ketiga, sehingga pada saat ini mereka sangat suka dengan jana tiga tersebut. In fourth jhana, there is one special characteristic. What is that special characteristic? Breathing is completely stopped. In Gautra Nikaya, there is one sutta called Anubhava Nirodha Sutta. In Gautra Nikaya, Navaka Nibbata. In that sutta, Buddha explains different types of cessation. For example, in five jhana, five hindrances are ceased. In second jhana, Viddaka Uchara is ceased. Viddaka Uchara are ceased. In third jhana, Piti is ceased. In fourth jhana, Sukha is ceased. And the breath, asasa, pasasa also completely ceased. In this way, Buddha teach. Many scientists, they do not believe this. Why? It is impossible to maintain this fourth jhana without breathing. This is